Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adi Febrian, aku admin Airdrop Sultan, dan pada video kali ini kita akan ngebahas sesuatu hal yang menarik banget di tahun 2024, yaitu Karta Wallet. Nah, jadi Karta Wallet ini adalah sebuah cold wallet ataupun hardware wallet ya. Tapi kurang lebih ini sama aja kayak wallet-wallet pada umumnya. Contohnya kayak OKX, MetaMask, Bitget, dan lain-lainnya. Tapi yang membedakan adalah Karta Wallet memiliki kartu fisik seperti ini. Nah, kartu fisik ini sendiri itu bisa digunakan teman-teman untuk menyimpan parse ataupun private key ya. Jadi ini fungsinya sangat powerful buat teman-teman yang ngerasa nggak safe untuk nyimpan di memo, di kertas, atau di screenshot, atau disimpan di file, atau bahkan diupload di Google Drive. Nah, itu beresiko banget ya teman-teman. Karena bisa jadi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya HP-nya ke-reset, terus HP-nya hilang, atau mungkin ke-hack, atau mungkin tidak sengaja screenshot, kalau misalnya disimpan di screenshot ya, itu tuh ke-upload ke sosial media gitu. Itu bisa aja terjadi kalau misalnya kita ceroboh. Jadi kalau misalnya teman-teman punya aset banyak, itu wah bahaya banget gitu. Tapi dengan adanya Karta Wallet ini, teman-teman nggak perlu worries lagi karena nanti parsenya akan ada di sini, dan kalau misalnya teman-teman butuh tinggal scan atau tap aja di HP. Nah gitu ya teman-teman. Jadi ini memang salah satu cold wallet yang menurutku menarik banget karena tadi selain tinggal tap aja, ini tuh nggak perlu USB ataupun baterai ya teman-teman untuk akses walletnya. Jadi ini benar-benar simple banget. Nah, desainnya juga ini tuh kayak KTP gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena memang untuk ukurannya dan beratnya itu sama aja kayak KTP. Nah, teman-teman lihat di sini sama aja ya. Dan kalau misalnya aku compare dengan credit card, itu juga sama aja gitu ya. Beratnya sama, tipisnya sama gitu. Dan tentu dengan adanya kelebihan tersebut, ini bisa teman-teman simpan di dompet, atau kalau misalnya teman-teman suka pakai ID card, nah kayak gini nih, teman-teman bisa taruh di belakang kayak gini ya, biar semua orang tahu teman-teman itu punya Karta Wallet gitu. Karena aku sendiri ini aku pakai di lanyard ya, biar semua orang tahu gitu aku pakai Karta Wallet, keren banget gitu. Nah, selain itu ada beberapa kelebihan lain ya dari Karta Wallet ini. Contohnya untuk setupnya ini tuh mudah banget, nggak sampai 2 menit teman-teman udah langsung bisa pakai Karta Wallet ini. Terus seperti pada wallet umumnya ya, ini udah multi chain, jadi teman-teman bisa untuk transaksi di chain manapun, udah banyak banget. Dan kalau semisalnya kartunya ini hilang, teman-teman bisa freeze. Kalau semisalnya HP-nya hilang, nah ini kalau misalnya HP-nya hilang ya, teman-teman bisa ngakses kembali walletnya dengan tap kembali si Karta Wallet ini. Jadi ini bakal ngebantu banget teman-teman kalau misalnya HP teman-teman itu suka naro sembarangan gitu. Nah, selain itu teman-teman kalau misalnya pakai Karta Wallet ini itu sama aja ya. Jadi kalau kita bikin wallet di MetaMask itu kan biasanya kita di satu seed parse bisa bikin multi account ya. Nah, di Karta Wallet juga sama, kita bisa bikin multi account, dan mungkin misalnya di akun pertama untuk main wallet, yang akun kedua untuk testnet, akun yang ketiga untuk beta test dan lain-lainnya gitu ya. Nah, terus selain itu teman-teman di sini ada beberapa informasi lainnya juga. Untuk Karta Wallet ini sendiri itu harganya $50 teman-teman. Tapi Karta Wallet sekarang kerjasama dengan Airdrop Sultan. Kalau misalnya teman-teman pakai kode Airdrop Sultan, teman-teman bisa ngedapatin Karta Wallet ini dengan harga $29 aja. Jadi ini murah banget. Nah, terlebih dalam satu pack Karta Wallet ini, teman-teman akan mendapatkan 2 kartu Karta Wallet ya. Jadi tentunya dengan 2 pack kartu Karta Wallet ini, teman-teman bisa digunakan untuk
2 buah seed parse ataupun 2 buah wallet ya. Jadi ini bakal ngebantu banget kalau misalnya teman-teman punya banyak wallet gitu. Dan satu wallet pun itu bisa bikin banyak akun. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman punya akun yang sangat banyak. Nah, itu beberapa kelebihan yang udah aku coba eksplorasi ya. Nah, ada juga kelebihan menarik di dalam aplikasinya, yaitu kita bisa menjadikan kartu wallet ini menjadi kayak linked profile gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tap, itu bakalan ngarahin ke profile Twitter atau mungkin ke Facebook atau ke Instagram. Jadi itu bakal ngebantu kalau misalnya teman-teman pengen nge-share kontak gitu ke teman-teman kalian, itu bisa tinggal langsung tap aja. Jadi ini ada kelebihan juga di situ. Nah, aku bakal coba tunjukin ke teman-teman terkait isi dari aplikasi Karta Wallet-nya. Oke, sekarang mari kita eksplorasi isi dari aplikasi Karta Wallet-nya ya. Dan aplikasi Karta Wallet ini bisa teman-teman dapatkan di App Store ataupun di Play Store. Kalau misalnya udah download, kita akan langsung buka aja. Dan seperti inilah isi dari aplikasi Karta Wallet-nya. Nah, seperti yang aku jelaskan di bagian sebelumnya, Karta Wallet ini udah support kurang lebih 13.000 token. Kalian bisa scroll-scroll atau mungkin cari aja token favorit kalian. Misalnya Sol tuh, ini banyak banget meme tokennya tuh. Jadi teman-teman kalau misalnya butuh bisa diaktifkan, kalau misalnya enggak bisa dinonaktifkan. Dan tentunya 13.000 token itu akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Lalu untuk user interface-nya sendiri ini benar-benar memudahkan banget buat teman-teman yang masih baru dalam menggunakan wallet crypto. Karena ini simple banget, minimalis banget, jadi to the point gitu. Untuk misalnya menerima token kripto, tinggal klik receive, terus tinggal bisa pilih network apa atau token apa. Dan kalau misalnya pengen nge-send, tinggal klik aja dan nanti bisa langsung masukin address tujuannya. Dan ya seperti transaksi pada umumnya di wallet-wallet lainnya gitu ya. Dan untuk teman-teman yang aktif dalam menggunakan NFT, di sini juga ada NFT. Teman-teman bisa pantau aset NFT teman-teman di sini. Dan di sini di walletku nggak ada NFT ya, ini NFT scam aja. Nah, selain itu ada beberapa hal menarik yang seperti yang aku jelaskan di bagian sebelumnya. Jadi kita bisa merubah si Karta Card ini untuk menjadi kontak card ya. Nah, teman-teman tinggal langsung klik logo pensil ataupun account, yang logo pensil ini aja ya. Nah, terus teman-teman di bagian yang profile URL silahkan masukin URL Twitter atau mungkin Instagram ataupun profile sosial media lainnya ya. Kalau misalnya udah, tinggal klik save change. Nah, kalau misalnya udah, nanti teman-teman bisa langsung tap aja, nanti bakal langsung direct ke sosial media teman-teman. Nah, selain itu, di sini kita bisa melihat ya teman-teman, kalau misalnya udah ada beberapa network yang bisa kita gunakan, dan di sini ada testnet juga. Artinya, ini akan sangat membantu teman-teman untuk menggarap airdrop testnet. Jadi, teman-teman tentunya bisa menggunakan wallet Karta ini untuk garap testnet ya. Selain itu, seperti yang aku jelaskan juga di bagian sebelumnya, dalam satu seed parse dan satu Karta Wallet ini teman-teman bisa bikin banyak account. Nah, seperti ini. Misalnya tinggal kita pindah-pindah aja. Tadi kan ada $50 ya. Kalau misalnya kita switch ke account 2, kita akan melihat bahwa isinya 0 karena memang di account ini aku nggak ada aset apapun ya. Tapi kalau misalnya kita switch lagi ke account 1, kita dapat melihat aset kita kembali yaitu $51 ya. Dan selain itu di bagian card kita bisa melihat infonya ya, card mana yang kita pakai di wallet ini. Karena mungkin kalau misalnya teman-teman simpennya sembarangan, mungkin keder nih, mana nih yang kira-kira main wallet gitu yang dipakai di Karta Wallet. Di sini ada munculnya ya kodenya. Dan di sini teman-teman bisa aktifin Face ID atau mungkin kalau di Android fingerprint atau Face ID juga. Dan kalau misalnya kartunya hilang, teman-teman bisa langsung klik
report loss aja ya, karena ini teman-teman bisa nge-freeze aset supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa mantau wallet ini tuh udah connect kemana aja di bagian wallet connect. Nah, di sini no active session, jadi ini belum aku connectin kemana-mana. Dan selain itu mungkin sisanya ini sekedar menu-menu seperti di aplikasi wallet pada umumnya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen switch card, teman-teman bisa klik detect wallet ya. Nah, karena kalau misalnya udah detect wallet artinya nge-log out si cardnya gitu. Nah, biar aku tunjukkan cara untuk login dengan sangat simple di Karta Wallet. Teman-teman bisa langsung klik restore from exiting card. Di sini aku akan langsung untuk masukin kode PIN-ku. Dan aku akan langsung untuk scan NFC dari si Karta Wallet. Nah, ini langsung kedetek kalau semisalnya wallet kita itu udah ada seed parse-nya ya. Jadi bisa langsung restored. Oke, kita langsung klik go to wallet aja dan tada! Gampang banget kan? Ini bisa langsung kembali ke wallet utama kita. Nah, jadi kurang lebih untuk tampilan aplikasinya seperti itu. Dan mungkin aku bakal sedikit menjelaskan ya, yaitu terkait security-nya. Nah, untuk security dari aplikasi Karta Wallet ini itu bisa aku jamin aman banget. Karena sebelum aku melakukan kerjasama dengan Karta Wallet itu aku research dulu apakah memang projectnya aman atau tidak, terpercaya atau tidak. Kalau misalnya memang tidak terpercaya ataupun tidak aman, tentunya kita nggak bakal accept untuk kerjasamanya ya. Jadi ini udah pasti aman banget. Dan kalau misalnya teman-teman ada masalah, ini ada technical supportnya yang teman-teman bisa klik. Dan tentunya ini akan membantu masalah-masalah teman-teman kalau misalnya ada ya. Misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan untuk meyakinkan membeli ataupun menggunakan Karta Wallet ini, teman-teman juga bisa untuk langsung kontak di Telegramnya Karta Wallet aja. Dan ada satu informasi penutup yang menarik banget, yaitu Karta Wallet selalu mengadakan giveaway di akhir bulan. Jadi jangan lupa untuk follow Twitternya Karta Wallet dan bisa ikutin giveaway-nya di akhir bulan. Siapa tahu kamu beruntung dan punya pack Karta Wallet lainnya. Oke, segitu aja informasi dariku terkait Karta Wallet ini. Semoga membantu, dan kalau misalnya tertarik silahkan untuk akses link pembeliannya di deskripsi, dan jangan lupa gunakan kode iDropSultan untuk mendapatkan diskon sebesar 15%. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.